Roh Kudus menyatukan, menolong kita, dan kita siap untuk menjadi penolong bagi siapapun. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan Pesta Pentakosta. Satu perayaan istimewa bagi gereja. Bacaan-bacaan suci hari ini yang berpuncak dalam bacaan Injil mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam makna perayaan kita hari ini. Pentakosta adalah hari raya besar ketika kita boleh merayakan kelahiran gereja baik secara spiritual maupun institusional. Para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka boleh tampil sebagai pewarta sabda Tuhan, dan mereka boleh bersekutu di dalam komunitas. Turunnya Roh Kudus ke atas para rasul membuat mereka menjadi berani. Mereka siap untuk menjadi pewarta dan mampu menarik perhatian semua orang. Mereka berbicara dengan berbagai bahasa yang menyentuh dan dipahami dengan baik oleh siapa saja yang mendengarkan mereka. Maka dari perayaan hari ini, paling kurang kita ingin memetik 2 poin refleksi bagi kita. Yang pertama, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kita tahu bahwa sejak Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, para murid tercerai-berai. Mereka tidak berani menunjukkan dirinya di tempat umum. Bahkan Petrus sampai tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Dia takut. Para rasul kehilangan pegangan hidup. Mereka sepertinya lupa dengan misi yang Yesus tugaskan kepada mereka. Ketakutan ini membuat para murid tidak fokus untuk menjalankan misi Yesus. Namun ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka, segala perasaan takut, ragu, bimbang, tidak percaya diri sepertinya diubah. Ketakutan-ketakutan itu disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebagai gantinya mereka tampil menjadi orang yang percaya diri. Mereka tidak takut untuk mewartakan sabda Allah di depan umum. Mereka mulai mewartakan Injil yang merupakan misi yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang sama juga tercurah atas kita. Roh Kudus yang sama itu juga akan mengubah segala ketakutan yang ada dalam diri kita menjadi keberanian untuk menyatakan diri di hadapan umum. Roh Kudus menyembuhkan kita dari luka oleh karena ketakutan-ketakutan dan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Luka-luka yang kita bawa, fisik dan batin,
Roh Kudus yang sama juga akan membantu kita untuk lebih fokus pada tujuan hidup kita, apa yang kita perjuangkan di dunia ini. Roh Kudus mampu mengubah segala ketakutan kita menjadi keberanian. Kita siap untuk diubah oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu mempersatukan. Oleh karena dicurai oleh Roh Kudus, para rasul dapat berbicara dalam pelbagai bahasa. Hal ini menyentuh hati setiap orang yang mendengarkan apa yang para murid ini katakan. Mereka merasa disapa, dan karena itu mereka bersedia untuk dibaptis dan menjadi murid Kristus. Dari sini kita mau mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam diri para murid dan semua orang yang menerima Roh Kudus itu untuk berbicara, bertindak, dan bersikap secara bijaksana, tanpa pandang bulu. Tidak ada sekat-sekat perbedaan di sana. Maka ketika orang dijiwai oleh Roh Kudus, dia semestinya memiliki kemampuan untuk mempersatukan siapapun yang ada di sekitarnya. Karena Roh Kudus sejatinya adalah roh yang menyatukan. Roh Kudus adalah penolong yang dikirim Allah untuk menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Roh Kudus membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Dia menolong kita untuk mengubah derita menjadi sukacita. Roh Kudus menolong kita untuk meredam konflik dan menumbuhkan semangat persaudaraan sejati. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pewarta Injil. Dalam keadaan apapun, kita siap menjadi pewarta Injil, kabar sukacita, Euangelionnya Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari sambutlah Roh Kudus dengan sukacita, agar Dia sungguh mengubah seluruh hidup kita. Seluruh keberadaan kita diubah menjadi baru karena kuasa Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setiap hari awali harimu dengan mendoakan, mendaraskan doa, Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Kudus. Bapak Ibu silakan mendoakan atau menyanyikan doa lagu Datanglah Roh Kudus ini, entah dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia. Anda bisa lakukan itu, supaya sepanjang seluruh hari itu Roh Kudus yang memimpin Anda. Dan di siang hari, ketika kita masuk di dalam permenungan pribadi, kita juga masih minta kuasa Roh Kudus untuk melihat diri kita. Apakah Roh Kudus ini sudah mengubah saya menjadi baru? Saya sudah siap menjadi orang yang berani mewartakan kabar gembira Tuhan?
saya sudah tampil sebagai orang yang bisa menjadi pemersatu? Apakah Roh Kudus itu sudah mengubah saya menjadi penuh dengan sukacita di dalam Tuhan? Di siang hari dan di akhir seluruh hari kita, di malam hari, Bapak Ibu boleh mendaraskan, mendoakan, atau menyanyikan antifon Maria sebagai penutup hari itu. Bapak Ibu dapat melakukan ini, hal yang sederhana. Tetapi kalau dilakukan dengan iman, maka sesuatu akan terjadi atas hidup Bapak Ibu. Roh Kudus tetap menyertai kita. Doa-doa Bunda Maria yang bersama para rasul menantikan Roh Kudus itu terus juga akan mendoakan kita. Maka mari Bapak Ibu, semoga Roh Kudus terus menghangatkan hati kita untuk menjadi pewarta yang tidak kehilangan harapan. Roh Kudus menyatukan, menolong kita, dan kita siap untuk menjadi penolong bagi siapapun. Roh Kudus yang sama juga menjadikan kita orang-orang yang tampil menyuarakan kebenaran di tengah dunia hari-hari ini yang memutarbalikan kebenaran itu. Mari jadilah bentara sabda Allah yang tangguh, yang punya komitmen karena didayai oleh Roh Kudus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.